Oke, baik, mari kita lanjutkan. Siapa yang ingin bertanya atau berkomentar, saya persilahkan. Siapa yang pertama? Silahkan. Terima kasih Pak Kuras. Dari fragmen yang baru saja kita saksikan tadi, saya kok kemudian membayangkan betapa sibuknya Allah waktu itu, di mana Allah sedang membagikan rapot kepada miliaran orang. Kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan Allah untuk membagi rapot itu? Yang kedua, apakah dalam mengerjakan itu Allah dibantu oleh para malaikat? Kira-kira berapa jumlah malaikat yang dibutuhkan Allah untuk membantu? Terima kasih. Allah membutuhkan waktu. Saya ingin beri gambaran dulu. Kalau saya melempar batu dari sini ke sana, untuk sampai ke sana batu itu memerlukan waktu tertentu. Tetapi suara saya lebih cepat sampai dari batu itu. Suara saya ini dibanding dengan kilat, lebih cepat kilat sampai. Kalau begitu makhluk ini membutuhkan waktu untuk mencapai sasarannya dalam bentuk tingkat yang berbeda-beda. Kalau Tuhan tidak butuh waktu. Jadi kalau Anda tanya membutuhkan, dia tidak butuh waktu. Itu terlaksana dengan sangat cepat, apalagi kalau kita manusia mengerjakan satu pekerjaan, kita tidak bisa kerjakan pekerjaan yang lain. Kalau Allah la yushghiluhu amal an amal. Dia tidak disibukkan oleh satu amal dengan amal yang lain. Yang ketiga, sekarang ini Allah kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat sibuk melayani semua makhluknya, termasuk kucing, semut, ini semua di ini. Tapi di hari kemudian, sanafrughu lakum ayyuhas tsaqalan. Allah hanya mengarahkan semua perhatiannya kepada manusia dan jin. Nah, terus kalau Anda tanya berapa malaikat yang dibutuhkan, saya juga tidak tahu. Ya, apakah jelas ada orang-orang yang tidak mendapat kehormatan melihat Tuhan. Orang-orang kafir. Ya. Jadi penyerahan raport itu oleh malaikat. Nanti kita akan baca pada ayat lanjutnya bagaimana bentuk penyerahan itu. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hasaban yasira. Yang diberi dengan tangan kanan, ada yang diberi dengan tangan kiri. Kenapa tangan kiri? Karena tangan kanannya diikat ke lehernya. Tangan kirinya dibalik ke belakang. Ayo ambil rapormu. Dia tidak bisa ini. Jadi diberikan dari belakang. Saya kira itu ya. Oke. Baik, ada yang lain? Silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pembahasan Bapak yang tadi, saya sangat tertarik ini masalah kepatuhan, tunduknya makhluk-makhluk Allah terhadap perintahnya Allah. Di mana semua makhluk-makhluk Allah, baik langit, bumi, binatang dan tumbuh-tumbuhan begitu patuh ketika Allah perintahkan. Tetapi kenapa kita sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna Allah ciptakan, ada yang pembangkang. Bahkan kita lebih suka merusak atau menghancurkan makhluk-makhluk yang lain. Bagaimana tanggapan Bapak tentang masalah ini? Terus apa hikmah atau makna yang bisa kita dapatkan dari kepatuhan makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan untuk manusia? Terima kasih. Kita lihat, semakin tinggi kedudukan sesuatu, semakin besar tanggung jawabnya. Ya kan? Oke. Semut tidak diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Diatur saja, kamu begini aja. Binatang bertingkat-tingkat juga. Manusia adalah makhluk Tuhan, atau kita lebih tepatnya salah satu makhluk Tuhan yang mendapat kedudukan sangat tinggi. Karena kedudukannya tinggi, dia tidak disetir oleh Tuhan. Dia diberi akal, diberi keinginan untuk diuji. Kalau Tuhan mau, kita bisa dijadikan seperti malaikat, tapi Tuhan ingin menguji kita. Saya beri kamu akal, saya beri kamu pilihan. Anak kecil tidak diberi pilihan.
Kalau mau makan kan disuapi aja. Kalau orang dewasa diberi pilihan. Nah, kita diberi pilihan karena kita makhluk yang sangat mulia di sisi Tuhan. Kita diuji. Nah, ada yang lulus dalam ujian, ada yang gagal dalam ujian. Itu kira-kira ininya ya. Saya kira jelas. Berarti hikmah itu ada ujian. Ya jelas. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang lebih baik amalnya. Ya kan? Jadi kita diuji nih. Hasil ujiannya nanti ketahuan di akhirat. Berbeda dengan makhluk lain yang selalu patuh dan tunduk pada perintah atau putusan Allah, manusia selalu meronta dan melakukan protes atas putusan dari Sang Maha Kuasa. Pada bagian kedua ini pemirsa, Allah menegaskan kembali tentang kepastian datangnya hari kiamat, dan Allah akan memberikan imbalan bagi para pengingkar keniscayaan hari kiamat. Selamat menyimak. Jadi tadi saya sudah singgung, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yang diberikan kitab amalannya dan dia menerimanya dengan tangan kanan, dia akan diberi perhitungan yang mudah. Persis seperti orang haji datang tiba di airport, mudah perhitungan, lewat aja. Dilihat dari wajahnya ini orang sudah baik. Dilakukan perhitungan, oh ini amal baik kamu, dapat ganjaran ini. Amal kamu yang kurang baik saya sudah maafkan. Wa amma man utiya wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Ini jangan dianggap kembali ke sorga menemui keluarganya di sana. Tidak, karena belum pernah ada dia masuk sorga. Ini kiasan bahwa ada orang yang dari perjalanan jauh, berbunga-bunga hatinya dalam perjalanannya akan menemui keluarganya, dan menemui keluarganya dalam keadaan gembira dan lain-lain sebagainya. Begitu yang mendapat perhitungan mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan kitab amalannya dengan tangan kiri atau dari belakangnya, fasawfa yad'u subura, dia akan berteriak, binasakan saya, binasakan saya. Wahai kebinasaanku datanglah. Ada orang biasa sakit gigi, sudah tidak bisa diobati, apa dia katakan? Cabut aja gigi saya. Ada orang tersiksa, saya lebih baik mati, ya kan? Ini begitu. Hai kebinasaanku datang aja, saya tidak bisa menghadapi ini. Fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke neraka yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahura. Dia waktu hidup di dunia berfoya-foya dengan teman-temannya, dengan keluarganya, tidak pernah ingat Tuhan, dan dia tidak pernah menduga bahwa dia akan kembali menemui Allah. Menduga aja tidak, apalagi yakin, ya. Innahu dhanna an la yahura bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidak, sesungguhnya Tuhannya selalu melihat dan mengamati, mengetahui semua tingkah lakunya. Nah, baru lanjutannya, fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza tasaq. Saya tidak bersumpah. Maksudnya saya bersumpah demi asyafaq. Matahari kalau terbenam, kita lihat ada sisanya, sisa cahayanya merah, itu namanya syafaq, awan merah. Ada yang mengartikan juga syafaq keputihannya, kan itu bercampur merah dengan putih. Oke. Saya tidak bersumpah dengan awan merah itu, mega merah itu, walaili wama wasak. Wasak itu artinya menghimpun. Di malam hari, orang yang bekerja di luar kembali berkumpul dengan keluarganya. Ya. Ayam yang berkeliaran kembali. Segalanya itu kembali di waktu malam. Bintang-bintang kembali. Ini yang dan saya tidak bersumpah dengan malam serta apa yang dihimpun oleh malam itu. Ya kan? Itu artinya wasak. Wal qamari idza tasak. Ittasak itu artinya bergabung dalam bentuk harmonis. Bulan
yang bergabung dalam bentuk harmonis itu, kita lihat cahayanya bergabung purnama pada malam mulai 13, 14, 15, 16. Saya tidak bersumpah dengan hal-hal itu. Atau saya bersumpah dengan hal-hal itu, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu pasti akan mendaki tingkat demi tingkat. Kalau kita artikan ini kejadian di hari kemudian, dan ini ditujukan kepada orang-orang durhaka, seakan-akan Allah berfirman, hei, kematianmu itu kamu tersiksa. Tapi masih ada tingkat yang lain lagi, yang lebih parah dari itu. Kapan? Di alam barzakh. Masih ada tingkat yang lebih parah dari itu. Itu latar kabunna tabaqan an tabaq.